Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog my vlog. Kali ini akan membahas bagian lanjutan dari materi teks anekdot. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai mengonstruksi makna tersirat teks anekdot dari hasil menyimak video pada tayangan pertemuan pertama. Bagi kita akan membahas terlebih dahulu tentang menganalisis dan mengonstruksi makna tersirat sebelum membahas tentang tayangan video pada pertemuan pertama. Menganalisis yaitu mengidentifikasi atau mencari tahu tentang teks anekdot baik dari segi struktur teks ataupun dari segi kebahasaan. Maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah isi video. Dilihat dari segi isinya, apakah termasuk dalam teks anekdot ataukah hanya cerita lucu. Mengonstruksi makna tersirat. Beberapa pendapat mengenai mengonstruksi makna tersirat. Pendapat pertama, mengonstruksi atau membangun atau menyusun makna tersirat dalam teks anekdot adalah mengidentifikasi atau menemukan struktur berupa bagian-bagian teks, isi, dan kebahasaan. Kita ingat, makna tersirat adalah makna yang tidak tertulis karena kita perlu menyimpulkan isinya. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot berarti menyusun atau menulis kembali makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot dengan bahasa sendiri. Menurut Tika Tika dalam bukunya Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2016 halaman 72. Yang ketiga, mengonstruksi makna tersirat berarti menyusun makna secara utuh berdasarkan isi sehingga dapat menyimpulkan sesuatu yang berguna berupa pesan moral yang disampaikan kepada audiens, pembaca, pendengar, penonton untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih baik. Itulah pendapat mengenai beberapa arti mengonstruksi makna tersirat. Menganalisis dan mengonstruksi makna tersirat teks anekdot dari segi struktur teks. Dilihat dari struktur teks, teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama abstrak, yaitu bagian teks yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua, orientasi. Bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang dari suatu peristiwa yang terjadi. Orientasi menunjukkan awal kejadian cerita. Yang ketiga, krisis, yaitu bagian teks yang menjelaskan hal atau masalah yang unik yang terjadi, yang tidak biasa, yang membuat orang merasa lucu, tapi juga merasa terkritik, yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan dalam teks anekdot. Yang keempat, reaksi. Adanya reaksi yaitu yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang muncul atau yang perlu dikritisi, yang muncul pada krisis. Kemudian yang kelima, koda atau bagian penutup, sering disebut koda, yaitu bagian simpulan tentang kejadian yang dialami oleh penulis atau orang yang diceritakan. Nah, jadi kita ingat bahwa struktur teks anekdot itu ada 5, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Abstrak memberi gambaran tentang isi teks, orientasi menunjukkan awal kejadian cerita, krisis hal atau masalah yang unik yang diceritakan, reaksi adalah menerangkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, baik itu audiens, tokoh, atau penulis. Yang kelimanya, koda, simpulan tentang kejadian atau peristiwa. Kemudian dalam menganalisis dan mengonstruksi makna tersirat,
Kalau dilihat dari ciri kebahasaan, maka ciri kebahasaan teks anekdot terdiri juga dari 5. Yang pertama, bahasa dalam teks anekdot diwarnai kata-kata gaul. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa gaul. Dalam ragam bahasa Indonesia ada ragam bahasa gaul. Bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang lagi trendy, bahasa yang sering digunakan. Yang kedua, kalimat retorik. Kalimat retorik atau kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu jawaban. Karena kalimat ini kalimat bertanya, tetapi dijawab juga oleh yang menanyakan. Tujuannya untuk menegaskan maksud. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas memiliki makna kias. Majas menggunakan bahasa yang memiliki arti konotasi. Maknanya lebih dari satu. Biasanya digunakan ketika menyindir atau mengkritisi seseorang agar orang lain tidak merasa dikritisi, atau di sini memperhalus bahasa, maka menggunakan majas. Bisa berupa metafora, personifikasi, ataupun sindiran. Yang keempat, konjungsi temporal, urutan waktu atau peristiwa. Konjungsi yang digunakan yaitu temporal karena memang adanya urutan peristiwa atau kejadian. Yang kelima, kata atau frasa idiomatik. Kata atau frasa idiomatik. Idiomatik yaitu mengandung ungkapan. Bisa berupa peribahasa, bisa berupa idiom, bisa berupa perumpamaan, bisa berupa sindiran, maka dikatakan idiomatik. Nah, 5 ciri kebahasaan tersebut biasanya terdapat dalam teks anekdot. Berikutnya, menganalisis dan menginstruksi makna tersirat oleh teks anekdot dari segi isi. Dilihat dari isinya, teks anekdot dibagi atas 4. Isinya lucu, mengesankan. Yang kedua, ada peristiwa atau sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, mengandung sindiran atau peristiwa. Yang keempat, ada unsur humor atau sebab kelucuan. Jadi tidak hanya sekedar lucu, tapi kelakar yang mengkritisi. Nah, mari kita kupas tayangan video pada pertemuan pertama dengan menjawab beberapa soal yang sudah kita berikan. Pendapat Anda, maka ketika pertanyaannya bagaimana pendapat Anda tentang tayangan video tersebut, maka pendapat Anda ini merupakan jawaban yang akan bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena pendapat dari pribadi atau masing-masing orang yang melihat video tersebut, yang melihat kenyataan yang ada pada video, maka dikatakan faktual. Mengapa faktual? Karena kebenarannya sudah teruji namun tidak perlu dibuktikan. Kebenarannya terjadi namun tidak perlu dibuktikan. Menggunakan bahasa sendiri. Jadi pendapat Anda ini bersifat subjektif karena menggunakan bahasa sendiri berdasarkan imajinasi ketika melihat tayangan video. Misalnya jawabannya seperti ini. Menurut pendapat saya berarti pribadi, jadilah subjektif atau pendapat penulis. Video tersebut menarik, lucu, dan isinya menyindir beberapa partisipan. Partisipan itu tokoh yang diceritakan yang ada dalam video dan menggambarkan peristiwa yang biasa terjadi di masyarakat. Mengesankan. Karena bahasa yang digunakan ringan, mudah dipahami, namun mampu mengusik atau mengusik penyimak. Public figure yang diungkapkan oleh partisipan dalam video tersebut bisa jadi audiens. Bahkan ketika diungkapkan dengan bahasa kias atau tidak langsung, maka audiens bisa berpikir bahwa partisipan itu adalah saya atau kita yang menikmati video tersebut. Jadi kita merasa tersindir sendiri.
Nah, itu contoh kira-kira pendapat kalau pertanyaannya bagaimana menurut pendapat Anda. Nah, ini sifatnya adalah subjektif, tergantung dari daya imajinasi masing-masing atau kepekaan seseorang ketika melihat tayangan video atau membaca teks anekdot. Mari kita ingat kembali tentang pertanyaan-pertanyaan pada tayangan minggu pertama. Apakah isi video tersebut lucu dan mengesankan? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, peristiwa apakah yang berkaitan dengan kepentingan publik? Yang ketiga, siapa saja partisipan dalam video tersebut yang perlu dikritisi? Sebutkan dan mengapa. 4. Apa tujuan dibuatnya video tersebut? Tafsirkan tujuannya menurut pendapat Anda. Ini juga bersifat subjektif karena tafsirkan menurut pendapat Anda. Yang kelima, berikan penilaian terhadap video tersebut. Apakah termasuk dalam cerita lucu ataukah anekdot? Berdasarkan tafsiran isinya. Jelaskan jawaban Anda. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan anak-anak sekalian cocokkan jawaban kalian yang ada di buku tulis. Soal pertama, apakah video tersebut lucu dan mengesankan? Jelaskan jawaban Anda karena di sini sifatnya adalah subjektif, maka isinya paling tidak intinya seperti ini. Ya, lucu. Apakah isi video tersebut lucu? Ya, lucu. Mengesankan. Jelaskan jawaban Anda. Lucu dan mengesankan karena ada tertawanya. Lucu karena ada tertawanya. Tapi tertawa bukan kelakar belaka. Bukan kelakar belaka. Jadi bukan hanya lelucon saja, tapi ada sindiran atau mengesankan. Maka menggunakan kata namun karena ada peristiwa yang terjadi dalam adegan video tersebut, yaitu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja peristiwanya akan dikupas pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, jamaah masjid yang mengantuk. Nah, ini peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemudian, yang kedua, penyesalan karena salah memasukkan uang infak. Karena pengaruh mengantuk, salah memasukkan uang infak, kemudian menyesal. Nah, ini juga biasa terjadi. Yang ketiga, perbandingan perhitungan antara infak dan merokok. Karena memang dalam video yang ditayangkan itu, jadi peristiwanya ada pembanding, penghitung, sehingga terjadi tertawa ketika diulang-ulang. Ke masjid, infak berapa, beli rokok berapa. Jadi total dalam setahun seperti apa. Nah, yang keempat, analisis manfaat tentang rokok dan madu serta habatus sauda berdasarkan tulisan yang tertera di luar produk yang disampaikan oleh Ustadz. Yaitu ada peristiwa apa, di sana peristiwanya hasil analisis dari manfaat dari produk-produk yang ditawarkan dalam video tersebut. Perbandingan antara merokok dengan produk berupa madu serta habatus sauda. Walaupun di sini bukan termasuk iklan, tapi ini memang kenyataan bahwa kenapa masyarakat sering memilih hal-hal yang sudah tertera jelek tapi tetap dipilih. Nah, ini apakah faktor kecanduan dan sebagainya. Di sini ada bahasa argumentatif tapi sekaligus persuasif, yaitu mengajak orang lain untuk mengikuti. Kemudian yang kelima, adanya tanya jawab antara karyawan dan bos pabrik rokok yang jawabannya mencengangkan. Nah, Anda bisa melihatnya sendiri bagaimana jawaban antara
pertanyaan seorang karyawan dengan bos pabrik rokok. Yang keenam, ajakan untuk berhenti merokok dengan cara sedekah. Ini disampaikan oleh Ustadz yang dalam pabrik tersebut, dalam penokohan di anekdot tersebut sebagai orang ketiga serba tahu. Kemudian yang ketujuh, bersedekah tak perlu diucapkan, yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita bersedekah, usahakan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Atau ketika bersedekah, kita tidak perlu mengucapkan, lihat ya Allah, lihat. Nah, itu juga di sini menyindir bagi orang-orang yang tidak yakin akan sedekah. Yang kedelapan, mengisahkan pengalaman orang yang berhenti merokok dengan sedekah. Mengisahkan pengalaman orang yang berhenti merokok itu lebih cepat dengan sedekah. Karena dengan sekalian sedekah, mereka sekalian memohon atau berdoa kepada Allah. Nah di sini mungkin yang kalian temukan banyak, tidak hanya 1-8, bisa saja 1-10, bisa 1-15. Nah, ketika itu ada dalam video, peristiwa terkait dengan kepentingan publik tadi ada, maka kalian tuliskan maksimal 10. Soal nomor 3, siapa saja partisipan dalam video tersebut yang perlu dikritisi? Sebutkan dan mengapa. Jadi sebutkan tokohnya, mengapa perlu dikritisi. Yang pertama, jamaah masjid. Kenapa jamaah masjid yang dikritisi? Yaitu jamaah masjid yang perokok dan mengantuk. Nah, ini menyindir. Di sini ada sindiran yang perlu dikritisi. Yang kedua, partisipan yang kedua yaitu Ustadz, berperan sebagai orang ketiga, pelaku utama, tidak terlibat dalam cerita tetapi sebagai tokoh yang serba tahu dan mengkritisi berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam teks anekdot ada peran-peran berupa point of view, sudut pandang pengarang. Ini salah satu sudut pandang pengarangnya adalah sebagai orang ketiga pelaku utama. Orang ketiga karena tidak menyebutkan kata aku. Kemudian pelaku utama karena dia tokoh yang serba tahu tapi tidak terlibat langsung dalam peristiwa. Kemudian yang ketiga, karyawan pabrik. Partisipan yang ketiga karyawan pabrik, yaitu karyawan yang bertanya kepada bosnya tentang pabrik rokok. Yang keempat, bos pabrik rokok itu partisipan. Alasannya mengapa? Penjelasan pabrik rokok dan rokoknya dibuat untuk orang yang tidak bisa membaca. Nah, ini juga sebuah sindiran. Jadi, sebuah sindiran kepada orang-orang yang masih saja merokok walaupun tak ada manfaatnya. Maka, bos pabrik rokok mengatakan untuk orang yang tidak bisa membaca. Jadi, kalau ada efek samping atau ada masalah dengan pecandu rokok, maka bos rokok tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena sudah ada tulisan, dan mengapa tulisannya sudah tertera dengan jelas tetapi masih juga menggunakannya. Kemudian soal yang keempat, apa tujuan dibuatnya video tersebut? Maka ini adalah penafsiran kita. Tujuannya menurut Anda, jadi pendapat. Pendapat tidak bisa disalahkan, asal pendapatnya dengan alasan yang logis. 1. Mengajak jamaah untuk berinfak yang terbaik. Mengajak infak yang terbaik. Yang kedua, nasihat yang baik, bermanfaat, sebaiknya diikuti agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengajak perokok agar berhenti merokok, karena akibatnya merugikan perokok itu sendiri. Lebih baik uangnya disedekahkan daripada untuk merokok. Yang keempat, memberitahukan bahwa
Pemilik pabrik rokok tidak bisa disalahkan atas kecanduan atau efek yang terjadi pada perokok, karena perokok sudah diingatkan dengan tulisan yang tertera pada label rokok sebelum mereka membeli rokok. Yang kelima, merekomendasikan cara berhenti merokok yang paling efektif yaitu dengan sedekah. Nah, jadi penafsiran atau tujuan menafsirkan dibuatnya video tadi apa? Itu Anda ambil hal-hal yang positif yang mampu untuk menasehati orang lain, maka itu menjadi sebuah amanat, dan amanat itulah yang disampaikan sebagai tafsiran tujuan dibuatnya anekdot. Pertanyaan yang kelima, video tersebut termasuk dalam video anekdot? Maka jawabannya ya atau tidak. Tadi dijelaskan bahwa video tersebut tidak hanya lucu belaka, tidak hanya kelakar belaka, tapi ada kritik, maka tag tersebut termasuk dalam ciri tag anekdot. Termasuk dalam tag anekdot karena memenuhi ciri anekdot, selain lucu, mudah dipahami, juga kelakarnya karena mengkritik atau menyindir beberapa partisipan atau tokoh dalam video tersebut, yang peristiwanya sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memilih tujuan menasehati agar berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi ketika membuat video anekdot itu ada tujuan yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana ketika Anda sudah menyimak jawaban-jawaban tadi, kemudian mengisi skor yang diperoleh? Soal ada 5. Masing-masing jawaban punya maksimal diisi, ada yang maksimal diisi 10 seperti nomor 2. Nah, skor maksimal perolehan, jika misalnya nomor 1 isinya 0 sampai 5 skornya. Kalau Anda tidak menjawab maka nilainya 0. Kalau Anda menjawab 1 maka nilainya 1. Menjawab 2 nilainya 2 dan seterusnya. Menjawabnya sampai 10 maka nilainya 10. Khusus nomor 1 dan nomor 5 maksimal isiannya karena menurut pendapat Anda di situ adalah 5. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai sama dengan jumlah skor maksimal, sama dengan jumlah skor maksimal. Ini skor maksimal, ya. Oke, di sini ada skor maksimal nih. Ini semua jumlah skor. Kemudian jumlah skor maksimal dikalikan 10, kemudian akan hasilnya 300. Begitu dibagi 3, maka nilainya 10 maksimal. Akan menghasilkan nilai 100. Nah, jadi skornya nanti 100. Jumlah skor maksimal kali 10 dibagi 3, hasilnya 100. Jumlah skor maksimal. Nah, silahkan untuk menghitung skor kalian, kemudian laporkan kepada guru. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, sukses selalu untuk Anda. Semoga cita-cita Anda selalu tercapai. Kami doakan Anda sukses selalu ke depannya. Salam dari kami, Vlog My Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.